Bab 111. Qin Gang tersenyum dengan hormat dan berkata, "Tuan Wei, terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa kepada keluarga Qin. Hari ini agak terburu-buru dan sudah terlambat untuk mempersiapkannya. Bisakah saya mengundang Tuan Wei untuk datang ke keluarga Qin besok? Selenggarakan perjamuan di rumah untuk menghibur Anda secara pribadi, untuk berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa." "Tidak, saya punya yang lain." Charlie menggelengkan kepalanya dengan dingin, dan berkata, "Urusan hari ini, saya pikir kamu melakukan lebih banyak perbuatan baik. Saya tidak ingin menjadi terlalu publik, mengerti?" Qin Gang terkejut, dan mengangguk lagi dan lagi. "Qin mengerti. Tuan Wade akan berguna bagi keluarga Qin di masa depan, datang saja ke Qin." Setelah berbicara, dia dengan cepat menyerahkan kartu nama berlapis emas dengan nomor ponsel pribadinya. Charlie mengambilnya tanpa melihat, berbalik, dan mengajak tuan tua pergi. Dan Qin Gang terus memperhatikan mereka berdua menghilang sebelum memelototi Stephen dan berkata dengan marah, "Mulai sekarang di Aurous Hill ketika kamu melihat Tuan Wade, kamu akan membungkuk dengan hormat dan menyapanya, dan jangan membuatku merepotkan lagi." Stephen berkata sedih, "Saya tidak tahu bahwa pergi ke jalan untuk membeli sesuatu dapat menyinggung seorang master." Aoswei di samping mengertakkan giginya saat dia melihat kepergian Charlie. Meskipun dia sangat mengagumi Charlie, dia jelas masih ingat Charlie menendangnya di dalam hatinya. Untuk gadis yang sombong, hal semacam ini tidak bisa dimaafkan. Qin Gang menghela nafas dan menghiburnya, "Gadis, jangan membalas Tuan Wade, sekarang seluruh keluarga kita mengandalkan Tuan Wade. Bisakah dia benar-benar membantu?" Stephen bergumam. Qin Gang memarahi, "Jika Anda berbicara omong kosong, saya akan mematahkan kaki Anda." Stephen menciutkan lehernya, tidak berani berbicara lebih banyak. Aoswei menginjak kakinya dengan getir, dan berkata, "Aku tahu ayah, aku tidak akan memprovokasi dia." Pikiran tubuhnya masih sakit, dia merasa marah dan tidak nyaman. "Sayang sekali," desah Qin Gang, menggelengkan kepalanya. Aoswei bertanya dengan heran, "Sayang sekali?" Qin Gang meliriknya dan berkata, "Sayangnya, Tuan Wade sudah menikah. Kalau tidak, saya pikir kalian berdua menjadi teman baik." "Ayah, apa yang sedang Anda bicarakan?" Aoswei sangat malu dan kesal. Dalam perjalanan pulang, Jacob masih sangat terkejut. Patriark Qin yang bermartabat sangat menghormati menantu laki-lakinya yang tinggal. "Charlie, apakah hal-hal yang kamu katakan pada Qin Gang benar?" Yakub ragu menantu laki-lakinya menjadi semakin seperti pembohong. Charlie terkekeh dan berkata, "Itu setengah benar, setengah benar. Tidak semua penipu suka bermain trik." Setelah mendengar ini, Yakub terkejut dan menegur dengan panik, "FCK, kamu berani berbohong kepada keluarga Qin, dan kamu telah menerima gelang mahal seperti itu. Bagaimana jika seseorang menemukannya berbalik dan mengungkapkannya? Tidakkah mereka akan merusak rumah kita?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Kamu dapat mengembalikan gelang itu kepada mereka. Ada aturan hukum. Apakah mereka masih dapat membunuhku?" Jacob menghela napas dan mendesah. Jelas, dia khawatir, tetapi setelah memikirkannya, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa bertaruh. Mungkin trik dukun Charlie benar-benar efektif? Setelah pulang ke rumah, Charlie pergi ke kamar tidur dan mengambil batu, keamanan dan kekayaan yang dia terima dari Irvin Jones. Dan pada saat ini, Charlie tiba-tiba merasakan energi yang melonjak menembus ke dalam tubuhnya dari batu. Charlie tiba-tiba merasakan kehangatan, dan seluruh dada dan perut tidak nyaman. Segera, lapisan keringat, bercampur dengan kotoran hitam, keluar dari tubuh, dan tubuh menjadi sangat rileks. Bab 112. Setelah beberapa saat, Charlie merasa ada ledakan energi di tubuhnya yang mengalir melalui pembuluh darah. Ini aura. Ketika dia melihat ke batu itu lagi, Charlie menemukan bahwa batu itu sudah mengandung aura, seperti batu biasa. Charlie menjalankan metode kultivasi yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan tidak bisa menarik aura darinya. Charlie hanya bisa memasukkan kembali batu itu ke sakunya. Secara intuitif, dia merasa hal ini luar biasa, tetapi karena dia tidak bisa mempelajarinya saat ini, dia hanya bisa menunggu sampai tingkat kultivasinya meningkat. Merasa lengket di sekujur tubuh, Charlie bergegas untuk mandi. Saat dia selesai mandi, sudah lebih dari jam 5 sore. Claire memanggilnya.
Di telepon, Claire memberitahu Charlie bahwa dia sedang mendiskusikan detail proyek di Emgrand Group. BMW 760 yang dimodifikasi 520 yang dibeli Charlie untuknya kebetulan dibatasi hari ini. Dia tidak mengemudi dan ingin Charlie menyetir 530 miliknya. Emgrand Group menjemputnya. Charlie tentu saja wajib menelepon istrinya. Jadi dia segera meminta orang tua itu untuk kunci mobil, turun, dan pergi ke Emgrand Group. Setelah tiba di bawah, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Claire. Claire tidak menjawab tetapi dengan cepat membalasnya di WeChat. Charlie, aku masih rapat dengan tim proyek. Anda bisa menunggu saya di bawah untuk sementara waktu. Terima kasih. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di bawah. Setelah Charlie menanggapi Claire, dia merokok di luar mobil sambil menunggu. Saat ini, Doris, wakil ketua Emgrand Group, meneleponnya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda pernah ke Emgrand Group?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" Doris berkata, "Saya di kantor, jadi saya bisa melihat mobil Anda." Charlie mengangkat kepalanya dan melirik, lalu tersenyum, "Apakah Anda mencari sesuatu untuk dilakukan dengan saya?" Doris berkata, "Wanita muda itu masih dalam rapat, dan mungkin perlu waktu agak lama, jadi saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu. Jika Anda punya waktu, saya ingin melaporkan kepada Anda tentang pekerjaan terbaru." Charlie berpikir sejenak. Dia tidak mengurus urusan Emgrand Group baru-baru ini, jadi dia tidak bisa mengabaikannya terlalu lama. Jadi dia berkata, kamu tunggu, aku akan datang." Doris berkata, "Kalau begitu pergilah langsung ke kantormu, dan aku akan melapor kepadamu di kantormu." Itulah yang saya lakukan. Setelah menutup telepon, Charlie melangkah ke gedung, naik lift, dan langsung pergi ke kantor ketua di lantai paling atas. Ketika dia berjalan keluar dari pintu lift dan menuju kantor, sebuah pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka. Elsa berencana untuk pergi ke kamar mandi saat ini, tetapi dia tidak berharap untuk melihat familiar kembali ketika dia meninggalkan rumah. Dia tidak menyadari bahwa sosok ini adalah Charlie, tetapi merasa bahwa sosok ini sangat mirip dengan orang kaya level dewa di YouTube. Mungkinkah ketua yang selalu ingin saya temui akhirnya datang? Elsa langsung bersemangat. Lagi pula, tujuan mendasar datang ke Aurous Hill dan Emgrand Group adalah untuk mendekati ketua misterius, dan kemudian bekerja keras untuk menjadikan dirinya wanitanya. Dengan cara ini, seluruh keluarga Dong bisa ditingkatkan. Inilah misi yang dipercayakan seluruh keluarga kepadanya, dan juga merupakan rezeki seluruh keluarga di masa depan. Namun, Elsa juga sangat tertekan. Dia telah berada di sini selama berhari-hari, dan dia bahkan belum pernah melihat wajah ketua. Bagaimana dia bisa mengembangkan hubungan dengan ketua dalam arah jangka panjang? Jadi sekarang melihat belakang ketua, Elsa sangat bersemangat. Dia buru-buru berjalan beberapa langkah, mengikuti Charlie, ingin menyusul untuk menyapa, dan kemudian memperkenalkan dirinya.